Sudah. Ada satu lokasi di Kecamatan Kedati. Belum dipotong-potong, belum ya. Oke, cukup beliin. Balik. Ya, itu tadi ya teman-teman ya. Visual kayu gelondongannya ya memang semua juga di media sosial juga rame banget ya soal itu ya. Soal kayu gelondongan ini. Dan yang kemarin juga netizen sempat menyayangkan statement dari Kepala BNPB ya. Kepala BNPB yang mengatakan bahwa bencana ini kan mencekamnya di sosial media. Tapi setelah hari ini Kepala BNPB minta maaf tuh. Setelah beliau sampai di Tapanuli Tengah, beliau baru tahu kalau banjirnya ternyata sebesar ini. Iya. Dia akhirnya minta maaf juga bahwa statement kemarin tidak bermaksud untuk mengecilkan bencana ini, bukan bermaksud untuk tidak peduli atas bencana ini, tapi memang beliau belum mengetahui secara realnya seperti apa, makanya belum memberikan statement yang tepat. Tapi ya patut disayangkan agak sedikit kepleset gitu ya, kepleset omongan sedikit yang langsung dihujat juga sama netizen. Netizen kan tahu sendiri ya kan. Nah, netizen ini ramai membicarakan soal itu tadi ya, yang banjir ini selain dampak-dampaknya, yang ramai dibicarakan adalah gelondongan kayunya yang ikut terbawa sampai ke pantai ya. Sekarang udah sampai ke pantai. Udah terseret ya. Itu kira-kira berapa ya? Kalau dibikin. Iya, mungkin itu luasnya bisa berapa hektar itu Mas, dari hutan itu kan. Ada hitung-hitungan itu Mas, mungkin Mas Jani tahu? Iya, secara pasti tidak ada sih Mas mengenai berapa yang diperkirakan oleh juta meter kubik atau berapa hektar kayu itu gelondongan langsung ke permukiman dari atas gitu. Tapi yang jelas itu cukup banyak, itu terlihat dari tayangan tadi di media sosial juga rame oleh netizen. Ya kalau saya lihat sih ini bencana kemanusiaan Mas, sebab update terbaru itu yang hari ini ada 442 korban 442 ya di 3 provinsi Aceh, Sumbar dan Sumatera. Belum lagi ada yang hilang, 400-an yang hilang. Jadi ini 442 sudah ditemukan meninggal. 442 yang meninggal, yang hilang sekitar 400-an. Berarti hampir 1.000, 800 sekian ya. Iya. Belum lagi yang luka-luka ya. Yang luka-luka berapa? Ratusan lebih. Yang luka-luka mungkin ribuan. Ribuan ya bahkan ya. Yang luka-luka yang masih dirawat di rumah sakit. Jadi ini juga menimbulkan keprihatinan dan duka mendalam, tidak hanya di Indonesia Mas. Di luar negeri Vladimir Putin, Presiden Rusia juga mengucapkan duka. Putin ya, Putin mengucapkan duka untuk Indonesia. Ya. Bencana di Sumatera ini ya. Bencana di Pulau Sumatera ini. Memang ini PR pemerintah, pertama tanggap darurat ini. Tanggap darurat ini biasanya 7 hari ya Mas? Iya. 7 hari dan tergantung kondisi, itu bisa diperpanjang kan penanganannya. Kalau dilihat dari situasinya seperti ini, dari gambar-gambar yang ada, saya kira bisa lebih 7 hari. Memperkirakan berapa? Saya kira sih bisa lebih dari 7 hari gitu Mas. Lebih dari 7 hari ya. Dan juga tidak ditentukan
batas waktunya ya, karena masih saat ini masih proses penanganan terus. Nah, selain tanggap darurat ini untuk penyelamatan korban ya, pencarian korban dan penyelamatan mungkin penanganan pengungsian ya. Terus PR-nya ke depan apalagi tuh Mas, yang pemerintah itu harus segera hadir? Kalau saat ini masih fokus ke korban bencana Mas. Terus mungkin ke depannya pemerintah akan cepat tanggap di bidang infrastruktur. Jadi akses-akses yang tadinya terputus akan diperbaiki, jembatan-jembatan. Salah satunya jembatan tadi ya. Jalan-jalan yang pecah, jalan-jalan yang patah itu. Benar. Rumah-rumah warga akan direhab di situ. Terus kantor-kantor Pemda, fasilitas negara, fasilitas umum, fasilitas sosial itu akan dibenahi oleh pemerintah. Ini memang belum ditentukan lebih lanjut ya oleh yang berkepentingan di situ ya. Itu kan kalau kita lihat beberapa daerah yang kena banjir, sekarang ini posisinya tinggal separuh. Rumahnya? Tinggal separuh, jadi separuh itu sudah tertutup lumpur gitu kan. Iya, betul. Nah, ini kan belum diputuskan nih, apakah mereka harus relokasi atau harus apa ya. Jadi ini nanti seperti apa penanganannya itu baru akan diputuskan lebih lanjut ya setelah. Iya, setelah fokus ke korban mungkin dipetakan oleh kementerian terkait ini wilayah yang terdampak atau rumah layak huni atau tidak. Kalau tidak ya direlokasi ke tempat yang aman. Kalau masih layak, mungkin rumahnya direnovasi atau direhab itu, agar mereka bisa kembali ke rumah melakukan aktivitas lagi seperti biasa. PR juga loh itu ngeruk lumpurnya tuh setengah rumah. Iya. Astagfirullah. Iya. Tapi ya memang pemerintah juga harus segera ya penanganannya, tanggap daruratnya. Perbaikan fasilitas, perbaikan sarana-prasarana, terutama akses ya, terutama akses jalan menuju ke daerah-daerah agar tidak terisolir, agar bantuan apapun bentuknya bisa segera masuk ke daerah-daerah itu ya. Oke, itu aja dulu ya, Mas Jan. Siap. Untuk ini kita sekali lagi apresiasi ya kehadiran Presiden di 3 lokasi banjir tadi, ada di pertama di Tapanuli Tengah, terus di Aceh Tenggara ya, Aceh Tenggara, terus kemudian di Padang Pariaman, Sumbar. Nah, kita apresiasi kehadiran Presiden di lokasi banjir yang bisa menyemangati para korban banjir untuk kembali punya harapan ya ke depan. Bahwa mereka, para korban banjir itu merasakan negara hadir, negara peduli dengan mereka, peduli dengan penderitaan mereka, dan negara akan segera memperbaiki apa-apa yang rusak karena banjir kemarin untuk segera pulih seperti sedia kala. Itu Om John. Kita tutup dulu dokumen, dan teman-teman dari Subasindo kalau mau komen silahkan, jangan lupa juga like dan subscribe dokumen dan saksikan dokumen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.